Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Babeh Widi Channel. Dan kembali lagi di Serabi Sinau bareng Babeh Widi. Di Serabi kali ini kita akan belajar mata pelajaran biologi. Dan materi kali ini adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebelum ke materi, tidak lupa saya ingatkan untuk keberlanjutan channel ini. Saya minta keikhlasannya untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa untuk di-share. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati di Indonesia tergolong tinggi karena lokasi Indonesia merupakan perpaduan antara daerah Asia dan Australia yang menyebabkan Indonesia memiliki flora dan fauna yang khas. Indonesia juga terletak di daerah tropis sehingga memiliki iklim yang cocok untuk tempat hidup berbagai hewan serta tumbuhan. Flora di Indonesia merupakan bagian dari geografi tumbuhan Indomalaya. Jumlah perkiraan flora di Indonesia sebanyak 25.000 jenis tumbuhan biji, 1.250 jenis tumbuhan paku-pakuan, 7.500 jenis lumut, 7.800 jenis ganggang, 72.000 jenis jamur, dan 300 jenis bakteri dan ganggang biru. Ada juga teori yang menjelaskan bahwa flora di Indonesia berisi berbagai flora dataran Sahul, dataran Sunda, dan peralihan yang memiliki ciri khas, yaitu 1. Tumbuhan dengan batang besar dan tinggi serta berkanopi. Contohnya yaitu tanaman beringin dan matoa, dan juga lain sebagainya. 2. Tumbuhan menempel atau epifit. Contohnya tanaman anggrek dan paku-pakuan dan lain sebagainya. 3. Tumbuhan memanjat atau liana. Contohnya tanaman rotan dan lain-lainnya. Persebaran flora di Indonesia atau fitogeografi. Terdapat 4 tipe flora di Indonesia, yaitu 1. Hutan hujan tropis. Ciri-ciri hutan hujan tropis adalah hutan lebat, heterogen, dan lembab dengan berbagai pohon besar dan kecil tumbuh di dalamnya. Hutan ini tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Contoh tumbuhan yang hidup pada hutan ini adalah meranti, eboni, damar, kemenyan, rotan, dan lain sebagainya. 2. Hutan musim. Hutan ini memiliki ciri-ciri, yaitu hanya ditumbuhi oleh satu jenis tumbuhan saja. Tumbuhan tersebut akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Jenis tanaman pada hutan musim adalah pohon jati, cemara, dan lain sebagainya. Ketiga, sabana. Sabana merupakan padang rumput yang diselingi oleh pepohonan. Ciri tumbuhan yang berada pada sabana adalah rumput atau pohon yang rendah. Sabana banyak terdapat pada daerah dengan curah hujan sedikit, seperti pada Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang terakhir adalah stepa. Stepa adalah padang rumput yang sangat luas. Stepa banyak ditemukan di Pulau Sumba, Sumbawa, Flores, dan Timor. Indonesia memiliki 3 zona persebaran fauna, yaitu 1. Zona barat atau zona oriental, 2. Zona peralihan, dan 3.
zona timur atau zona australis. Perkiraan jumlah fauna di Indonesia yaitu 300 jenis hewan menyusui, 7.500 jenis burung, dan 2.000 jenis reptil. Hewan di zona oriental memiliki ciri umum yaitu 1. Tubuh besar, 2. Banyak primata, dan 3. Burung bersuara indah. Contoh hewan khas zona oriental yaitu ada badak bercula, gajah, orangutan, kakak tua, dan lain sebagainya. Hewan di zona peralihan memiliki ciri yang merupakan campuran antara zona oriental dengan zona australis. Contoh hewan khas zona peralihan yaitu ada komodo, tarsius, babi rusa, anoa, dan lain sebagainya. Hewan di zona australis memiliki ciri umum yaitu 1. Tubuh kecil, 2. Tidak ada primata yang khas, 3. Burung berbulu indah, dan 4. Hewan berkantung. Kemudian contoh hewannya adalah ada tikus hutan, kasuari, kanguru, dan lain sebagainya. Selain itu, di Indonesia juga terdapat tumbuhan dan hewan endemik atau flora fauna yang hanya dapat hidup di Indonesia. Misalnya saja adalah Tarsius bancanus, hanya hidup di Sulawesi. Jalak Bali, Leucopsar rothschildi, hanya hidup di Bali. Komodo, Varanus komodoensis, hanya hidup di Pulau Komodo. Dan keempat, bunga bangkai atau bunga Rafflesia, atau bahasa latinnya Rafflesia arnoldi, itu hanya tumbuh di Bengkulu. Hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Sekarang ini di Indonesia banyak sekali hewan dan tumbuhan yang mengalami kepunahan sehingga sudah jarang ditemui. Hewan dan tumbuhan yang sudah termasuk kategori langka diantaranya adalah jalak Bali, badak Jawa, harimau Jawa, dan bunga Rafflesia arnoldi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pada hewan ataupun tumbuhan, antara lain 1. Daya regenerasi rendah. Ada jenis hewan atau tumbuhan yang menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang pendek. Ada juga hewan dan tumbuhan yang menghasilkan keturunan dalam jumlah yang sedikit, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. Sebagai contoh, kita dapat mengamati tikus. Tikus mempunyai masa kehamilan sekitar 21 hari dan dapat melahirkan keturunannya 4-12 ekor dalam sekali proses kelahiran. Coba kita bandingkan dengan badak yang memerlukan waktu kurang lebih 4 tahun untuk melahirkan seekor anak badak. Dikarenakan badak mempunyai daya regenerasi yang rendah, badak akan sangat cepat mengalami kepunahan. 2. Akibat aktivitas manusia. Selain karena daya regenerasi yang rendah, aktivitas manusia juga berperan dalam berkurangnya jumlah makhluk hidup baik hewan ataupun tumbuhan. Aktivitas manusia yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah makhluk hidup dan menyebabkan kelangkaan diantaranya adalah 1. Perburuan liar, 2. Dijadikan maskot suatu provinsi, 3. Penyeragaman tanaman pekarangan, dan terakhir 4. Penggundulan hutan. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memberikan materi. Saya Babeh Widi, sampai bertemu kembali di Serabi Sinau bareng Babeh Widi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.